Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Shalah. Doa yang pertama, Subhana Rabbil Azim. Boleh juga ditambah Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Kemudian doa yang kedua, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian yang ketiga, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci, maha kudus, Rabb para malaikat dan ruh. Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Allah sering mengatofkan antara malaikat dengan Jibril karena Jibril memiliki keistimewaan. Dia memiliki tugas yang mulia, yaitu menyampaikan wahyu. Sumber doa ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ketika ada sebuah hadis yang datang dari Ibunda Aisyah, maka berarti apa umahat? Amalan itu, perbuatan itu beliau lakukan di rumah Aisyah. Kira-kira umahat, salat apa yang Rasulullah lakukan di rumah? Iya, salat sunnah. Salat sunnah, imma itu ba'diyah atau qabliyah atau salat malam. Karena memang lebih afdolnya salat sunnah itu di rumah. Di samping menghidupkan rumah dengan ibadah, sekaligus dapat menetralkan, mengurangi pertengkaran pasutri. Kalau suami ibadah sunnahnya di rumah. Yang ketiga, mengajarin keluarga ibadah. Yang keempat, tidak menjadikan rumah sebagaimana layaknya kuburan yang tidak ditempati salat dan baca Al-Quran. Nah, Aisyah di sini mengatakan kana. Sering kita sebutkan inumat, kalau ada kana berarti perbuatan setelahnya menunjukkan bahwa itu adalah istimrar, senantiasa dia baca, dia lakukan. Aisyah mendengar hal ini, menunjukkan Rasulullah mengeraskan bacaan doa rukunya. Tafsir doa, kalimat Subuhun Qudusun, Al-Qadiyat menjelaskan subuh bisa juga dibaca sabuh dengan memfathahkan sin dan mendomahkan ba. Artinya maha suci dari kekurangan dan sekutu dan semua hal yang bertentangan dengan ilahiyah. Ilahiyah Allah adalah sifat yang menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kudus ini maknanya juga sama umahat, maknanya sama dengan subuh. Bisa juga dibaca Qudus, artinya maha suci dari tidak layak diberikan kepadanya, karena bertentangan dengan keagungan dan kesempurnaan nama dan sifat-sifatnya. Seperti keyakinan bahwa Allah memiliki anak, atau Allah zalim kepada hambanya, dan seterusnya. Ketika seseorang menuduh Allah memiliki anak umahat, berarti apa? Menuduh Allah itu lemah, Allah itu maha kurang. Kenapa? Karena tidaklah
zat yang memiliki anak, melainkan dia akan butuh kepada anak tersebut. Zat yang memiliki anak, maka pasti akan berujung pada kematian. Karena tidaklah setiap yang memiliki anak dan dilahirkan, melainkan dia akan berakhir dengan apa? Kematian. Kita semua di sini ummahat dilahirkan ya. Tidak ada yang muncul tiba-tiba di dunia ini. Semuanya dilahirkan kan? Maka pasti akan berujung pada kematian. Maka siap-siap. Kalimat Rabbul Malaikati, Robnya para malaikat. Rob ummahat bisa bermakna sohib, pemilik, bisa bermakna pengatur. Kalau Rabbul Malaika berarti apa? Pengatur sekaligus pemilik malaikat. Karena Allah yang menciptakan malaikat. Al-Qurtubi menjelaskan Rabbul Malaikati ay malikuhum wa khaliquhum. Malikuhum wa khaliquhum. Itu dibuang aja ummahat ya, apa namanya, alifnya itu wa rabbuhum. Jadi dihapus alifnya itu, jadinya apa? Wa rabbuhum ay muslihu ahwalihim. Muslihu ahwalihim. Robnya para malaikat artinya penguasa atau pemilik, pencipta dan pengatur. Dalam arti ia yang memperbaiki keadaan mereka. Waruh artinya adalah beliau adalah Jibril alaihi salam. Allah sebut Jibril dengan ar-ruh dalam firman-Nya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Kitab itu turun dari Rabbul Alamin, turun dibawa oleh ar-ruh yang amanah, yang terpercaya. Ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa Jibril disebut dinamakan ar-ruh. Ada yang mengatakan karena Jibril yang membawa wahyu yang merupakan sumber kehidupan bagi batin hamba. Dan ada yang mengatakan karena malaikat adalah alam ruhani, alam yang tidak terlihat kecuali Allah izinkan untuk menampakkan atau berwujud manusia, barulah bisa apa? Dilihat. Doa keempat adalah subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Jadi banyak doa ruku ummahat, mungkin kita bisa selang-seling gitu ya, ganti-gantian membacanya agar sunnah ini terjaga, agar kita tidak istilahnya terbawa alam sadar langsung membaca yang memang sudah rutin dari kecil, sehingga kita bisa mengatur, mengontrol mana yang pendek, mana yang panjang. Kalau lagi sempit waktunya baca yang pendek, kalau agak-agak luang baca yang panjang. Sumber doa bacaan ini berdasarkan hadis dari Auf bin Malik Al-Asja'i. Beliau menceritakan, kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan, summa dzakara bi qadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi
Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Saya pernah salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ruku yang lamanya seperti berdirinya. Beliau membaca ketika ruku Subhanadzil jabarut dan seterusnya. Berarti di sini Rasulullah juga memperdengarkan, sehingga sahabat Auf ini mendengarkan. Beginilah seharusnya seorang pendidik kadang menjaharkan sesuatu yang seharusnya disirkan. Tujuannya apa umahat? Tujuannya sebagai tarbiyah, pengajaran bagi yang lain. Kalau mereka sudah paham, sudah tahu, maka stop, kembali lagi ke hukum asalnya, yaitu sirriyah. Ini juga kita bisa praktekkan di mana umahat di rumah, ngajarin anak-anak tentang doa ruku, doa sujud, sambil apa? Menjaharkan. Subhana dzil jabaruti. Al-jabarut dari kata al-jabr yang artinya memaksa. Bisa juga diambil dari kata jabaroh yang artinya menutupi. Di antara nama Allah adalah Al-Jabbar. Para ulama menjelaskan nama ini memiliki dua makna. Yang pertama, zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya mutlak, sehingga tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Coba perhatikan umahat, tak kala kita diberi sakit atau keluarga terdekat kita divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa banding, tidak ada yang bisa menolak, ngajukan ke yang lain agar tidak divonis mati hari ini. Kita kalau sudah ditentukan hari ini bahwa rezeki kita 100 juta, maka tidak ada yang bisa menolaknya, meskipun seluruh manusia berusaha untuk menghalang-halangi atau mengiri-iri. Yang kedua, zat yang menutupi kekurangan makhluknya, karena dia yang mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Allah yang mencukupi kebutuhan. Ingat ini umat, garis bawahi kebutuhan, bukan keinginan. Kadang kita ingin itu, ingin ini, tapi Allah tidak penuhi. Kenapa umat? Karena itu bukan kebutuhan kita. Kita kepengennya mobil Pajero, padahal yang kita butuhkan hanya motor Mio saja untuk datang ke kajian. Tapi kita maksa nih untuk minta mobil Pajero, ternyata Allah tidak kabulkan, karena Allah lebih tahu apa umat kebutuhan kita. Kalau kita tetap maksa untuk dikasih, maka pasti ada keburukan nanti akan mengenai kita. Mungkin kita malas kajian karena apa? Sudah nongkrongnya di lapangan Merdeka sana atau ke kafe mana gitu untuk memperlihatkan mobil kita. Sesuatu yang disangka oleh manusia itu baik, belum tentu baik untuknya. Kalimat wal malakuti, Ibnu Asir menjelaskan al malakut berasal dari kata al mulku, yang artinya kerajaan. Kalimat wal kibriya wal azamah, kibriya ini jamak dari kibr, sombong. Azamah jamak dari azamah, ini mufrad ya. Dua sifat ini sangat mirip, yang hanya boleh diberikan kepada Allah dan tidak berhak diberikan kepada siapapun.
Manusia tidak boleh menyandang kibir, sifat kibir dan azamah. Kenapa? Karena manusia itu banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Syekhul Islam menjelaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal azamatu wal kibriya'u min khasaisi ar-rububiyyati wal kibriya'u a'la minal azamati. A'la minal azamati. Walihada ja'alaha bimanzilatir ridai kama ja'alal azamata bimanzilatil izari. Kama ja'alal azamata bimanzilatil izari. Walihada kana syiarus salawati wal adhani wal a'yadi huwa takbiru. Huwa at-takbiru. Al-azama dan al-kibriya termasuk sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya lebih tinggi dibandingkan azamah. Oleh karena itu Allah menjadikan atau memposisikan sebagaimana pakaian atas atau rida. Umahat pernah lihat ini syekh atau imam Masjidil Haram, biasanya mereka memakai rida, ada pakaian yang bagian luaran itu yang kayak jubah bentuknya. Pernah lihat umahat yang ada warna kuningnya itu, kuning-kuning emasnya. Atau umahat pulang lihat jamaah haji laki-laki ada yang pakai kayak gini biasanya, terutama jamaah haji Sulawesi, Makassar. Atau mereka biasa pakai pas sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Namanya rida, pakaian atas. Azama bimanzila, adapun azama seperti pakai sarung, pakaian bawah. Dalam hadis qudsi dinyatakan, qala Allahu azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnari. Siapa yang mengambil salah satu dari dua hal ini, maka Allah akan lemparkan dia ke neraka jahanam. Manusia berusaha menyematkan pada dirinya sifat sombong. Berarti apa umahat?
dia akan dilemparkan ke neraka, dibangkitkan seperti bentuknya semut kecil dari kubur menuju padang mahsyar. Dia kecilnya seperti kecil semut. Kenapa? Karena dia di dunia menganggap dirinya besar, lebih dibandingkan yang lain. Demikian juga azamah, orang yang merasa agung dibandingkan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa juga di neraka. Doa kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Ya Allah, hanya untukmu aku ruku, hanya kepadamu aku beriman, hanya untukmu aku berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, tulang dan urat sarafku semuanya tunduk kepadamu. Sumber doa bacaan ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard wa idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu ila akhiril hadis. Tafsir doa Allahumma laka raka'tu dan seterusnya. Kalimat ini merupakan pengakuan, ya, ditambah itu mat, pengakuan seorang hamba akan penghambaan dirinya kepada Allah. Ini dikenal dengan apa ummahat? I'tiraf, di mana seorang hamba itu tak kala dia sebelum meminta sesuatu, apakah itu meminta ampun, meminta rezeki, meminta yang lainnya umat, dia harus iktiraf dulu, mengakui bahwa dia berdosa, mengakui bahwa dia sangat butuh akan yang dia minta itu. Dan ini ternyata sunnatu al-anbiya war rusul, kebiasaan para nabi dan para rasul sebelum memanjatkan sesuatu kepada Allah, mereka iktiraf terlebih dahulu. Zat yang mereka sembah sehingga mereka serahkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berislam hanya untuk Allah, dalam arti kita siap tunduk terhadap semua perintah dan larangannya. Jadi kalau ada orang ummahat gak mau diatur, berarti dia tidak mau Islam. Karena Islam itu konsekuensinya adalah tunduk terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Kalau dia nggak mau ini, nggak mau itu, berarti dia bukan orang yang bukan seorang hamba, tapi dia seorang yang merdeka, yang memperturutkan hawa nafsu dan bisikan syaitan, dan ridho kepada semua takdirnya. Ini juga perkara yang berat, ridho terhadap takdir. Ridho itu ummahat tingkatan yang ketiga setelah berkeluh kesah, sabar, kemudian ridho, yang keempat syukur. Contoh gini umat, kita qadarullah nih naik motor nih, tiba-tiba ada truk dari belakang nabrakin kita. Kalau kita langsung, matamu taruh di mana mas, ngomel-ngomel gitu, berarti ini apa umat? Tidak bersabar, dia berkeluh kesah dengan musibah tersebut. Kalau dia diam,
tidak ada komentar apa-apa, tidak ada reaksi sedikit pun baik secara fisik maupun lisan, berarti dia sabar ini umat. Sabar. Ini hukumnya wajib. Tingkatan yang ketiga adalah ridho, menerima ketentuan takdir ilahi tadi. Karena ada orang sabar belum tentu dia ridho umat. Dia sabar mungkin dari sisi lisan dan fisiknya, tapi belum tentu menerima itu datangnya dari Allah. Paham? Terlebih lagi musibah itu datang dari orang yang terdekat, orang yang suka kita bantu. Suami mungkin, anak mungkin, atau keluarga yang sering kita berikan uang, tiba-tiba dia menyakiti kita. Maka ini sangat berat untuk menerima. Meskipun kita diam, tapi untuk menerima hal itu berat kan umat ya. Sakit rasanya, tapi ditahan. Ini apa? Sabar. Tapi untuk menerima itu berat. Nah ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat tadi apa? Bersyukur. Dia mengucapkan alhamdulillah Pak, Bapak sudah menabrak saya, terima kasih. Karena kalau bukan Bapak yang menabrak, ini nggak mungkin takdir ini terjadi. Kalau Bapak ada yang rusak mobilnya, saya perbaiki. Bapak ada yang sakit, saya bawa ke rumah sakit. Ini apa? Tingkatan syukur. Kita di tingkatan yang mana umahat? Yang pertama atau kedua atau ketiga atau keempat? Berkeluh kesah. Iya. Iya, tingkatan yang kedua sabar. Kalimat khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Bersikap khusyuk artinya tunduk dan merendah. Imam Ar-Rafi, ulama Syafi'i berkata, dalam bacaan ini kita menyatakan bahwa seluruh anggota badan kita, baik yang sifatnya fisik seperti tulang, otak dan saraf, maupun yang sifatnya non fisik seperti kemampuan mendengar dan melihat, semuanya tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhi wa idhami wa asabi. Di sini disebutkan otak atau sumsum, tulang dan saraf. Menurut penjelasan Badaruddin Al-Aini, disebutkan 3 jenis ini karena merupakan unsur tubuh yang paling dalam. Sumsum, kemudian tulang, kemudian saraf. Sumsum itu bagian di mana posisinya umahat? Di dalam tulang ya. Tulang belakang. Kalau yang di tulang kering di dalamnya itu apa? Sumsum juga. Yang biasa kita sedotin tak kala makan tulang kambing itu. Itu sumsum juga ya, bukan? Catatan mengapa ruku dan sujud selalu tasbih? Isinya semuanya tasbih. Ketika ruku dan sujud kita diajarkan untuk banyak membaca tasbih mensucikan nama Allah, dan ketika bangkit kita bertakbir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hikmahnya, anna tasbiha qad khussa bihi halul inkhifadi kama khussa halu irtifai bitakbiri. Fadhakkarul abda fi hali inkhifadihi wa dhullihi ma yattasifu bihi rabbu muqabila dhalik fayaqulu fi sujudi subhana rabbil a'la wa fi ruku'i subhana rabbil azim. Bahwa tasbih secara khusus banyak dibaca ketika turun, sementara ketika naik lebih banyak bertakbir. Allah ingatkan sang hamba ketika sedang turun dan di posisi rendah untuk menyebut Allah dengan sifat yang berkebalikan.
dengan keadaan hamba. Sehingga ketika sujud dia membaca subhana rabbil a'la, dan ketika ruku dia membaca subhana rabbil azim. Ketika kita sujud umat, posisi kepala kita di bawah, sementara anggota tubuh yang paling mulia adalah kepala. Tapi ini ditundukkan serendah-rendahnya untuk mencari kemuliaan. Kenapa? Karena kita sujud kepada sang pemilik kemuliaan. Beda halnya kita sujud kepada manusia, maka ini kita menghinakan diri karena sujud kepada zat yang tidak memiliki keagungan. Sehingga sang hamba banyak mensucikan nama Allah ketika menunduk dan di posisi merendah. Nah, penulis akan beralih ke fikih i'tidal dan tafsir doa i'tidal. Jadi setelah ruku bangkit lagi menuju i'tidal. Dan i'tidal ini adalah rukun dari rukun-rukun salat. Sehingga meninggalkan i'tidal berarti batal kalau itu sengaja. Gimana caranya ummahat meninggalkan i'tidal? Dari ruku langsung sujud, ambil jalan pintas. Paham? Capek dia berdiri lagi, langsung aja dia turun ke bawah. Kalau dia sengaja, maka apa ummahat salatnya. Tapi kalau dia lupa, terus dia ingatnya di rakaat kedua, kira-kira apa yang harus dia lakukan ummahat? Rakaat kedua menggantikan posisi rakaat pertama. Paham? Rakaat kedua menggantikan posisi rakaat pertama. Ini kalau dia ingat di rakaat kedua. Kalau dia ingat sebelum salam, dia bangkit lagi tambah 1 rakaat. Ketika dia ingat setelah di luar salam, maka dia maju lagi nambah 1 rakaat. Kemudian nanti sujud sahwi sebelum salam. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. I'tidal secara bahasa berasal dari kata al-adl yang artinya adil. Sehingga i'tidal secara bahasa berkisar pada makna pertengahan, seimbangan, sesuai aturan, istiqomah atau tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan. Karena di dalam sholat ummahat kita dituntut untuk i'tidal. Gimana cara i'tidal di dalam sholat? Yaitu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, bukan seenak kita atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita. Karena itu penggunaan kata i'tidal berlaku untuk semua gerakan dalam salat. Takbir tidak dibuat-buat, kemudian mengangkat tangan juga tidak diputar-putar, pam ruku juga demikian dan seterusnya. Semuanya harus i'tidal. Gerakan yang i'tidal berarti gerakan salat yang sempurna, sesuai petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah memerintahkan kita sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan cara sujud yang benar. Beliau berkata, i'tadilu fis sujudi wa la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisata al-kalbi. Bersikap i'tidallah ketika sujud. Jangan bentangkan lengan kalian di tanah sebagaimana anjing. Jadi lengannya diangkat ummahat.
Paham? Lengannya diangkat. Tidak juga terlalu ini sampai ke depan sekali. Tapi pertengahan. Tidak dirapatkan ke sajadah atau ke tempat sholat. Karena ini seperti anjing. Ini hukumnya makruh kalau ini dilakukan. Bersikap i'tidal ketika sujud berarti melakukan sujud dengan sempurna. Di antaranya adalah dengan tidak meletakkan siku di tanah. Kemudian istilah i'tidal dalam kajian fikih lebih banyak digunakan untuk menyebutkan gerakan bangkit setelah ruku. Bersikap i'tidal ketika berdiri berarti berdiri dengan tegak dan tidak menunduk. Nabi SAW mengajarkan tata cara salat. Idza kumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ini sudah berlalu hadisnya, di mana Rasulullah mengajarkan tata cara salat yang tumaknina kepada musi as-shalah, orang yang rusak salatnya. I'tidal berdiri berarti berdiri tegak sempurna, tidak condong ke bawah. I'tidal harus berdiri sempurna. Nabi SAW mengajarkan dalam hadis di atas, bangkitlah sampai kamu benar-benar i'tidal berdiri, mengembalikan kembali sebagaimana posisi awal di saat berdiri membaca Al-Fatihah. Karena itu bagi orang yang sholatnya berdiri, i'tidal harus dilakukan dalam posisi berdiri. Semakin tegak berdiri semakin bagus. Namun jika sedikit condong, dibolehkan selama tidak condong yang mendekati posisi ruku. Kemiringan berapa kira-kira itu Mahat kalau kita ruku? 180 kah? Hah? 90 ya? 90. Kalau di atas 90 berarti berapa itu? Kalau pertengahannya ini mau mendekati kan ya, lihat saja berapa kira-kira ukurannya mau mendekati ruku. Berapa derajat gitu. Kalau tegak lurus itu berapa namanya Mat? Tegak lurus. Kalau kecondok kemiringan tadi 90 ya ruku ya. Jadi usahakan tidak condong mendekati ruku. Jadi condong-condong dikit karena mungkin punggungnya sakit, tidak bisa tegak lurus, maka tidak mengapa. Karena tidak dianggap ruku. Mustafa As-Suyuti menjelaskan, wa aqallul i'tidali wa aqallul i'tidali auduhu ay al-musalli li hayatihi al-mujzi'ati ay allati tujzi'uhu minal qiyami
minal qiyami qabla ruku'in, qabla ruku'in. Fala yadurruhu baqa'uhu munhaniyan yasiran, munhaniyan yasiran. Hala i'tidalihi, hala i'tidalihi wa itami inanihi, wa itmin inanihi. Lianna hadhil hay'ata, lianna hadhil hay'ata la tukhrijuhu an kaunihi qa'iman, an kaunihi qa'iman. Wa taqaddama anna haddal qiyami ma lam yasir raqi'an, wal kamalu minhu al istiqomatu hatta yauda kullu adwin ila mahallihi. Posisi minimal i'tidal adalah kembali ke posisi berdiri. Berdiri di saat apa Umahat? Saat kita sebelum ruku. Tidak masalah ketika condong sedikit, ketika i'tidal dan tumakninah, karena condong sedikit masih bisa disebut berdiri. Dan batasan berdiri wa taqaddama sebagaimana telah berlalu bahwa batasan berdiri adalah selama tidak mendekati posisi ruku. Dan yang sempurna adalah berdiri tegak
sehingga seluruh anggota badan kembali ke posisi semula sebelum ruku'. Jadi ada kadar sempurna, ada kadar di bawah itu. Tapi yang di bawah itu masih apa Muhammad? Masih di mujzi, dibolehkan. Selama tidak apa? Mendekati posisi ruku'. Bagaimana jika sholat sambil duduk dan orang bungkuk? Jadi sholat sambil duduk, banyak keadaannya umat, bisa duduk di atas kursi, di atas ranjang mungkin, atau duduk di lantai. Bagaimana posisi kakinya? Dijulurkan ke depan mungkin, atau dilipat, atau iftirash. Nah, ini posisi dia sholat dalam keadaan duduk. Tapi ingat, kalau sekiranya kita yang nggak bisa adalah ketika ruku, berarti berdiri bisa kan umahat ya? Maka berdiri dulu, nanti ketika mau ruku baru apa? Duduk. Atau mungkin lutut kita nggak bisa ditekuk, tapi berdiri bisa. Berdiri dulu, nanti pas mau nekuk ini baru apa? Baru duduk, dijulurkan ke depan. Jadi diusahakan apa umahat? Berdiri, karena itu adalah rukun dari rukun salat. Kalau memang sama sekali nggak bisa berdiri, baru apa? Baru duduk. Ini untuk salat wajib ya. Adapun salat sunnah dibolehkan duduk meskipun tidak ada uzur. Jadi kalau sekiranya kita mau salat taraweh yang ngikutin masjid yang bacaannya panjang, maka boleh untuk salat taraweh sambil duduk di kursi. Abu Humaid radhiyallahu an menceritakan, inti i'tidal adalah bangkit dan kembali ke posisi sebelum ruku, hingga ruas-ruas tulang punggung kembali ke posisi sebelumnya. Abu Humaid radhiyallahu an menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Sehingga orang yang salatnya sambil duduk berarti i'tidalnya sempurna. Bagi dia adalah kembali ke posisi duduk. Orang bungkuk juga demikian, i'tidal sempurna bagi dia adalah kembali ke posisi sebelum ruku. Kalau dia bungkuk, kembali lagi apa? Ke posisi bungkuknya. Paham? Orang bungkuk kan sakit kalau apa umahat? Meluruskan punggung kan? Maka cara i'tidalnya ya kembali ke posisi atau keadaan dia. Dianjurkan mengangkat tangan ketika i'tidal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan dianjurkan mengangkat tangan ketika i'tidal. Diriwayatkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara li wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Ini yang terakhir umat. Apabila dia mengangkat kepala dari ruku menuju i'tidal. Idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada ayyarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi. Ini juga sama. Dan mengangkat tangan hukumnya tidak wajib, karena sebagian sahabat terkadang meninggalkannya. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau terkadang tidak mengangkat tangan ketika i'tidal. Imam Mujahid
seorang tabi'in, bercerita, "Shallaitu khalfa ibni Umar radhiyallahu anhuma falam yakun yarfa'u yadayhi illa fit takbiratil ula minas shalah." Dia yang meriwayatkan Ummahat, tapi dia juga yang meninggalkan, menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Karena biasanya rawi itu yang menyampaikan hadis itu paham apa yang dia maksud dari hadis tersebut. Harus membaca tasmi'. Apakah harus atau tidak akan dipaparkan oleh penulis. Ada dua bacaan ketika i'tidal, bacaan tasmi' dan tahmid. Tasmi' sami Allahu liman hamidah, tahmid Rabbana walakal hamdu. Tasmi' adalah bacaan sami Allahu liman hamidah, sedangkan tahmid adalah bacaan Rabbana walakal hamdu. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum bacaan tasmi' dan tahmid, sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai hukum takbir intiqal. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jumhur ulama mengatakan tasmi' dan tahmid hukumnya anjuran, berarti sunnah. Sementara mazhab Hambali, mazhab Zahiri, serta Ishaq bin Rahawai berpendapat bahwa tasmi' dan tahmid hukumnya wajib, sehingga kalau ditinggalkan dengan sengaja batal salat, kalau ditinggalkan karena lupa sujud sahwi. Selengkapnya bisa disimak di pembahasan fikih takbir intiqal. Dan pendapat yang benar, tasmi' hukumnya wajib, karena ini bagian dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Berarti dalilnya apa Ummahat? Dalil umum. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Adapun tadi atau sahabat-sahabat nanti yang meriwayatkan tentang sami Allahu liman hamidah ini, itu datang dengan apa? Dengan bentuk anjuran. Selanjutnya kita membahas hukum tasmi' dan tahmid bagi munfarid, orang yang salat sendirian, bagi imam dan makmum. Pertama, ulama sepakat bahwa orang yang salat sendirian disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid, sehingga munfarid membaca sami Allahu liman hamidah dan membaca Rabbana walakal hamdu. Kedua ulama berbeda pendapat mengenai hukum tasmi' dan tahmid bagi imam dan makmum. Untuk imam hanya disyariatkan membaca tasmi' dan tidak disyariatkan membaca tahmid. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Yang kedua, imam disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini merupakan pendapat Syafi'i dan Hambali. Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, bahwa imam dianjurkan membaca tasmi' dan tahmid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamida qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, di sini digabungkan Ummahat antara tahmid dan tasmi'. Untuk makmum hanya disyariatkan untuk membaca tahmid dan tidak perlu membaca tasmi'. Sehingga ketika bangkit dari ruku, maka makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali. Praktek ini yang kita sering saksikan di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi.
ketika mutawali membacakan Rabbana walakal hamd, Sami Allahu liman hamida, baru dia baca apa lagi? Rabbana. Karena dia apa umat? Posisinya sebagai makmum. Makmum disyariatkan untuk membaca tasmi' dan tahmid. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Zahiriyah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Albani dalam sifat salat beliau. Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua, di mana makmum juga membaca tasmi' tapi suaranya lirih ya, tidak dibesarkan. As-Suyuti menyebutkan 9 alasan yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya ini adalah kebiasaan Nabi SAW membaca tasmi' ketika salat. Dan pada asalnya kita disyariatkan untuk meniru salat beliau, baik sebagai imam maupun makmum. Alasan yang kedua, pada asalnya cara salat imam dan makmum itu sama dan tidak dibedakan kecuali ada dalil. Yang ketiga, dalam semua rukun salat ada bacaannya. Jika makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku, berarti ketika berdiri dia diam saja. Berarti ketika melakukan rukun i'tidal tidak ada bacaan untuk makmum. Ketika nanti imamnya lama berdiri, maka dia hanya ngelamun saja. Tidak ada yang dia baca. Nabi SAW ketika melakukan i'tidal, beliau berdiri cukup lama, artinya beliau mengulang-ulang tahmid. Jika makmum hanya membaca tahmid ketika bangkit dari ruku, berarti mereka diam dalam waktu yang lama ketika berdiri i'tidal. Maka lebih tepatnya apa umat? Membaca tasmi' dan tahmid. Posisi tangan bersedekap atau dilepas. Sebelum membahas perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada 2 catatan yang perlu kita pahami. Yang pertama, permasalahan ini termasuk khilafiyah ijtihadiyah. Jadi kalau permasalahan ijtihadiyah umahat, di mana itu pasti sumbernya dari pemahaman. Sehingga kadang para ulama berbeda pendapat, berbeda pemahaman dalam memahami sebuah ayat atau hadis. Artinya perbedaan pendapat yang terjadi karena perbedaan sudut pandang dalam memahami dalil. Dan bagian dari kaidah dalam khilaf ijtihadiyah, masing-masing harus saling menghormati, tidak boleh mengingkari. Karena permasalahan khilaf itu tidak boleh diingkari umat. Yang diingkari adalah permasalahan ittifaqiyah yang disepakati, dan tidak boleh saling menghujat karena masing-masing didukung oleh dalil, hanya saja berbeda dalam sudut pandang. Yang benar perbedaan mengenai sedekap dan tidak ketika i'tidal adalah perbedaan dalam masalah afdoliyah, yang mana yang lebih afdol, bersedekap ataukah irsal. Artinya perbedaan dalam menentukan mana yang lebih afdol sehingga tidak mempengaruhi keabsahan salat. Salat Anda tetap sah kalau Anda irsal atau Anda bersedekap. Baik sedekap maupun tidak bersedekap, salatnya tetap sah. 6 cukup umat. Alasan 6 demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.